Saying I love you is not the words I want to hear from you. Beragama dan akal sehat. Di dunia ini ada banyak agama, lebih dari 4.000 agama dan keyakinan. Di Indonesia ada puluhan keyakinan, namun agama yang diakui oleh negara. Artinya kebutuhannya difasilitasi atau dibantu oleh negara hanya 6 agama. Agama dan keyakinan lain dipersilahkan dilestarikan atau dijalani dengan baik asalkan tidak mengganggu ketertiban umum. Keenam agama yang diakui oleh Indonesia itu memiliki sisi dalam yang sama, yaitu kasih dan penata laksanaan hawa nafsu agar terkendali. Tidak diumbar yang dapat menyakiti dan merugikan pihak lain adalah hal yang tidak mungkin. Namun jika semua pemeluk agama menyadari adanya sisi dalam yang harus dipatuhi, dan karena semua rakyat Indonesia itu memiliki agama, niscaya Indonesia aman dan damai. Yang membuat perseteruan, intoleransi dan perpecahan itu adalah sisi luar ajaran agama, yang terkait dengan ritual, sembahyang, pemujaan, cara berpakaian, bentuk ucapan salam, bentuk ucapan selamat dan lain sebagainya yang memang berbeda-beda. Yang harus dijadikan sebagai pedoman bagi kita semua adalah sisi dalam ajaran agama, sisi luar ajaran agama lain harus kita hormati. Pengamalan sisi dalam ajaran agama secara baik dan benar akan membawa kita ke surga, yaitu akan membawa kita ke alam kehidupan berikutnya yang bahagia setelah kita meninggal dunia. Begitu pula sebaliknya, kita akan terlahir kembali di alam penderitaan jika kita tidak mengedepankan sisi dalam ajaran agama secara baik dan benar. Dan juga jangan salah dalam menyikapi sisi luar ajaran agama lain di dalam kita bermasyarakat. Dari uraian tadi terlihat bahwa penyebab dari perpecahan dan kerusuhan itu ada dua. Yaitu yang pertama, hawa nafsu yang tak terkendali sehingga tidak ada kasih. Dan yang kedua adalah adanya keyakinan yang membuta terhadap agama sendiri. Menyalah-nyalahkan agama lain dan menginginkan orang atau kelompok lain untuk ikut memeluk agama mereka. Video ini utamanya akan membahas masalah yang kedua, yang menyebabkan perpecahan dan kerusuhan, yaitu tentang keyakinan yang membuta terhadap agama sendiri. Keyakinan itu memang tidak didasari oleh bukti-bukti valid yang kebenarannya tak terbantahkan. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa meyakini kebenaran agama sendiri itu harus ditempatkan dengan baik di antara keyakinan-keyakinan lain yang ada di masyarakat di sekitar kita. Meyakini kebenaran agama sendiri itu hendaknya dengan mengedepankan akal sehat, agar tidak terjadi perpecahan dan kerusuhan. Karena mereka yang berbeda keyakinan pun memiliki posisi dan perasaan seperti kita juga. Mengenai akal sehat, maka yang dianggap akal sehat atau akal yang jernih itu oleh masing-masing orang berbeda, sangat tergantung dari info-info atau pengalaman yang diterima oleh masing-masing orang selama ini. Baik info-info dari orang tua, dari buku suci yang sering dibaca, dari internet, dari sekolah maupun dari lingkungannya yang membentuk pemahaman pada masing-masing orang menjadi berbeda satu sama lain, atau membentuk karakter cara memahami sesuatu hal itu, benar atau salah pada masing-masing orang menjadi berbeda. Akhirnya yang dianggap sebagai akal sehat atau akal yang jernih,
itu bersifat individual. Dalam menyadari, merenungkan, memikirkan dengan akal sehat bahwa sesuatu hal itu memang patut diterima atau patut dipercayai pada masing-masing orang itu berbeda. Pendapatnya tentang mengandung kebenaran dan menuju kebahagiaan pada masing-masing orang itu berbeda. Singkatnya, pengertian dan keyakinan masing-masing orang tentang kebenaran itu berbeda. Akal sehat atau akal jernih yang benar-benar sehat dan benar-benar jernih bisa diperoleh dengan cara berusaha sekuat tenaga melepas kacamata berwarna secara ikhlas dan jujur melalui latihan yang berkesinambungan. Dengan cara banyak membaca suatu pengetahuan yang belum dimengerti secara baik, atau diketahui dari kata orang, bukan dari penalarannya yang dalam. Bukan dari diskusi dengan banyak orang yang berbeda pemahaman. Karena persoalan keyakinan beragama, agar negara Indonesia benar-benar aman, maka sangatlah baik jika masing-masing kita memiliki akal sehat yang benar-benar sehat, yang benar-benar jernih, sehingga kita mampu meyakini kebenaran agama kita sendiri itu secara bijaksana. Tidak meyakininya seperti babi buta. Dikatakan bahwa memilih agama itu berdasarkan kecocokan, karena semua agama yang diakui di Indonesia itu adalah agama yang baik. Yang dianggap paling benar itulah yang dipilih, yang cocok itulah yang dipilih. Menurut video ini, ciri-ciri orang yang bijaksana yang tidak memiliki keyakinan membuta, ibaratnya tidak memakai kacamata berwarna, memiliki akal yang benar-benar sehat dan benar-benar jernih. Dia menyadari sepenuhnya logika atau setidaknya dia bisa memaklumi logika berpendapat dan pengetahuan di bawah ini. 1. Yang maka kuasa itu merestui dalam tanda petik, adanya banyak agama. Sehingga agama itu lebih logis jika difahami sebagai buatan manusia, agama yang menunjukkan jalan yang baik, yaitu jalan untuk menggapai keselamatan di dunia dan keselamatan setelah meninggal dunia. Agama buatan manusia itu bisa saja dasarnya adalah dari bisikan makhluk tidak kasat mata yang memiliki kualitas spiritual yang sangat tinggi. Misal makhluk Maha Brahma, yang bukan Tuhan sebagaimana yang dipahami oleh umumnya manusia. 2. Yang Maha Kuasa itu bukan makhluk yang memiliki hasrat, memiliki kemauan, memiliki banyak kemauan, pastinya bukan pendendam, bukan pencemburu, tidak mencobai, tidak menghukum, tidak melaknat, tidak memberi hadiah, tidak ingin dipuja-puji dan juga tidak gila sembah. Yang Maha Kuasa itu tidak bisa dirayu, tidak bisa dipengaruhi manusia dan lain sebagainya. 3. Yang Maha Kuasa itu katakanlah sebagai hukum-hukum universal yang berlaku atas alam semesta, atas segala alam beserta segala isinya, di mana kita manusia berada di alam semesta, berada di bumi. Terbentuk dan hancurnya alam semesta itu adalah karena hukum universal yang bekerja. Salah satu bentuk dari hukum universal adalah hukum sebab akibat, hukum menabur dan menuai atau hukum karma. Hukum-hukum universal itu tidak dapat dirubah. Jika kita ingin selamat di dunia dan selamat setelah meninggal dunia, maka kita harus menyikapi berlakunya hukum karma secara baik dan benar. 4. Di alam semesta ini, bumi hanyalah setitik debu. Sebab sains menunjukkan bahwa alam semesta itu terdiri dari banyak sekali gugusan galaksi, tata surya dan bintang-bintang. Yang dimaksud bintang-bintang adalah matahari dan planet-planetnya termasuk bumi dan bulan.
Alam semesta meliputi setidaknya 2 triliun galaksi. Satu galaksi meliputi 10 juta atau 10 pangkat 7 sampai 100 triliun atau 10 pangkat 14 bintang. Satu matahari, planet-planet bumi dan bulan membentuk satu ikatan orbit yang disebut tata surya. Jadi kemungkinan adanya sekian banyak planet yang serupa dengan bumi atau adanya sekian banyak peradaban kehidupan itu adalah merupakan keniscayaan. Makhluk alien yang dengan moda transportasinya disebut UFO atau Unidentified Flying Object itu kemungkinan besar adalah peradaban kehidupan dari planet lain, dari tata surya atau dari galaksi yang lain. Untuk tambahan pengetahuan, setiap orang bahkan setiap makhluk pada akhirnya nanti akan bisa menemukan dan memahami sepenuhnya dari kebenaran hakiki rahasia alam semesta dengan catatan jika rentetan perjalanan kehidupannya ditempuh dengan baik dan benar seturut dengan cara-cara untuk mencapai tujuan akhir kehidupan. Tercapainya tujuan akhir dari rentetan kehidupan pada masing-masing individu itu memerlukan waktu yang berbeda-beda yang tak terhingga lamanya. Juga tergantung dari karma atau rentetan perilaku masing-masing di banyak kali kehidupan, di banyak alam kehidupan. Demikian uraian dalam video ini yang berjudul Beragama dan Akal Sehat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini, yang diusahakan berisi pengetahuan yang baik dan info-info yang menarik, atau mungkin ditambah dengan sesuatu yang menghibur. Dengan harapan selain bermanfaat mudah-mudahan tidak membosankan untuk ditonton. Anda bisa menemukan channel ini di YouTube dengan nama Hermanu Hadi. Kepada Anda yang sudah menonton video ini disampaikan banyak terima kasih. Semoga Anda sehat, berbahagia, gemar berbuat kebajikan dan bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai. Bye-bye. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel more than words. Is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn into more than words to show you feel that your love for me is real? What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Oh, oh. Know that I tried to talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hand and touch me. Hold me close, don't ever let me go.
'cause I